Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winwiningsi dari Prodi BK akan menjelaskan tentang variabel psikologi tentang kecerdasan spiritual. Menurut Sahalini dan Nitin menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual atau SQ memungkinkan orang untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas makna dan nilai serta menciptakan akses baru untuk mencapai suatu tujuan dan menggunakannya. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang memungkinkan belum tersentuh oleh akal pikiran. Kecerdasan spiritual berpusat pada ruang spiritual yang memberi kemampuan pada kita untuk memecahkan masalah dalam konteks nilai penuh makna. Selanjutnya yaitu fungsi dari kecerdasan spiritual. Menurut Johal dan Mashal pada tahun 2007 menyebutkan beberapa fungsi dari kecerdasan spiritual. Yang pertama, menjadikan manusia lebih berkembang dan berpotensi menjadi lebih baik. Yang kedua, menjadikan manusia lebih kreatif. Yang ketiga, menjadikan manusia yang lebih berpengetahuan lebih luas tentang keagamaan. Motivasi dan belajar. Motivasi merupakan suatu bentuk dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Sedangkan belajar adalah suatu proses yang berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Peran, kemampuan, dan motivasi dalam belajar sangat penting di dalamnya untuk memulai dan memelihara usaha siswa. Motivasi memandu dalam mengambil keputusan dan kemauan, kehendak untuk menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai. Ketika memasuki kelas 12, banyak dari siswa yang mengalami kejenuhan atau kebosanan terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga hal ini mengakibatkan banyak dari siswa yang merasa jenuh dan berakibat pada tingkah perilakunya yang membolos bahkan kurang baik terhadap guru. Hal ini juga dapat menurunkan terhadap nilai rapor yang menjadi penentu terhadap kelulusan siswa. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa motivasi belajar siswa terhadap belajar yaitu yang pertama melalui jalan penugasan, yaitu guru memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri dan melatih mereka memecahkan masalahnya sendiri sehingga para siswa sendiri memiliki motivasi untuk memperdalam materi tersebut yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian melalui jalan pengasuhan, pendidikan perlu menciptakan suasana kelas penuh kegembiraan di mana setiap peserta didik saling menghargai, saling memaafkan apabila terjadi konflik satu dengan yang lainnya. Kemudian melalui jalan pengetahuan, pendidikan perlu mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang mampu mengembangkan realisasi peserta didik. Dan yang terakhir melalui jalan perubahan pribadi, yaitu setiap kegiatan belajar mengajar seharusnya guru merangsang kreativitas peserta didiknya. Guru menciptakan kondisi di mana daya kreativitas yang sudah ada dalam diri mereka itu dapat dieksperimenkan dengan penuh makna. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya mengenai variabel psikologi tentang kecerdasan spiritual. Terima kasih.